Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mekanisme molekuler dari obat prayosin. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ihsan Nurali Safara, kemudian ada Fahri Mubin, dan Putri Rahayu. Prozazin adalah suatu piperazine quinazolin yang efektif dalam menangani hipertensi. Obat ini sangat selektif untuk reseptor alfa-1 dan biasanya 1000 kali kurang poten untuk reseptor alfa-2. Prozazin dapat melemaskan otot polos, arteri, dan vena, serta otot polos di prostat karena blokade reseptor alfa-1. Patofisiologi dari prozazin, salah satu penyebab hipertensi yaitu terjadinya peningkatan tahanan atau resistensi perifer berlebih yang dimungkinkan disebabkan oleh peningkatan kadar ion Ca2+ di intrasel yang berfungsi sebagai ion yang dapat menyebabkan vasokontraksi pembuluh darah yang berdampak pada terjadinya peningkatan tekanan darah. Prozazin bekerja dengan menurunkan tahanan atau resistensi perifer sehingga diharapkan dapat menurunkan tekanan darah dari pasien. Kemudian mekanisme kontraksi otot polos, yang mana berawal dari aktivasi reseptor alfa-1 adrenergik yang merupakan suatu GPCR oleh senyawa eksogen yang menyebabkan teraktivasinya protein GG yang nantinya akan melalui jalur IP3 atau DAG. Aktivasi protein GG akan menyebabkan teraktivasinya enzim fosfolipase C yang akan menghidrolisis PIP2 atau fosfatidil inositol difosfat menjadi IP3 inositol trifosfat dan DAG diacylglycerol. Peningkatan produksi IP3 akan menyebabkan teraktivasinya kanal ion Ca2+ yang terletak di retikulum endoplasma atau gudang penyimpanan ion Ca2+ oleh IP3. Hal ini akan menyebabkan kanal ion Ca2+ di retikulum endoplasma terbuka dan ion Ca2+ akan keluar dari retikulum endoplasma ke dalam cairan intrasel. Dampaknya adalah terjadi peningkatan ion Ca2+ di bagian intraseluler. Semakin banyaknya ion Ca2+ di bagian intrasel akan menyebabkan semakin banyaknya kompleks ikatan yang terbentuk antara ion Ca2+ dengan kalmodulin di otot plasma pembuluh darah. Kompleks antara ion Ca2+ dan kalmodulin akan mengaktifasi enzim MLCK atau myosin chain kinase. MLCK kemudian akan memfosforilasi myosin sehingga myosin teraktivasi. Aktivasi myosin menyebabkan dapat meningkat dan membentuk kompleks dengan aktin, sehingga terjadi reaksi silang myosin aktin. Reaksi silang antara myosin aktin ini akan menyebabkan terjadinya kontraksi otot polos pembuluh darah atau dengan kata lain terjadi peristiwa vaskokontraksi pembuluh darah. Selanjutnya, mekanisme obat prayosin. Jadi, obat prayosin ini untuk menurunkan hipertensi itu dengan pertama itu prayosin dia akan terikat dengan reseptor alfa-1 adrenergik yang ada pada ekstrasel. Kemudian dari terikatnya prayosin dengan alfa-1 reseptor adrenergik tersebut itu menyebabkan terhambatnya aktivasi protein GQ melalui IP3 dan DAG. Dengan terhambatnya aktivasi protein GQ ini, dia juga akan mengakibatkan terhambatnya aktivasi enzim fosfolipase C atau PLC ini, sehingga dia juga akan menyebabkan terhambatnya hidrolisis PIP2 menjadi IP3 dan DAG. Dengan terhambatnya hidrolisis PIP2 ini menyebabkan bertambahnya jumlah PIP2 dan menurunkan jumlah dari IP3 dan DAG. Dengan penurunan jumlah DAG ini menyebabkan terhambatnya atau penurunan aktivasi enzim fosfokinase C atau PKC sehingga menyebabkan kanal ion kalsium ini tertutup yang ada di membran selnya. Kemudian ion kalsium yang ada di ekstrasel itu tidak dapat masuk ke bagian intrasel sehingga ion kalsium yang ada di intrasel itu dia akan mengalami penurunan. Selain mengalami penurunan ion kalsium di intrasel, penurunan enzim PKC ini juga menyebabkan penurunan ion hidrogen dan natrium sehingga terjadi penurunan pH darah. Dengan adanya peristiwa penurunan pH darah dan penurunan ion kalsium pada intrasel ini menyebabkan
relaksasi otot polos pembuluh darah atau vasodilatasi pembuluh darah, sehingga pada pasien hipertensi yang mengalami peningkatan tahanan perifer itu berangsur-angsur akan menurunkan tahanan perifernya, sehingga juga dapat menurunkan tekanan darahnya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan dari apa yang dipaparkan oleh Laili. Ada penurunan IP3 di sini akan menyebabkan semakin sedikitnya IP3 yang mampu mengaktifasi dan membuka kanal ion kalsium di retikulum endoplasma. Sehingga ion kalsium yang berada di dalam retikulum endoplasma itu tidak dapat dikeluarkan menuju cairan intrasel. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan ion kalsium pada bagian intrasel. Dampaknya terjadi penurunan jumlah ion kalsium yang dapat berikatan dan membentuk kompleks dengan kalmodulin yang terletak di otot polos pembuluh darah. Semakin sedikitnya kompleks yang terbentuk antara ion kalsium dan kalmodulin akan menyebabkan terjadinya penurunan aktivasi dari enzim MLCK atau myosin light chain kinase. Artinya, ketika terjadi penurunan aktivitas enzim MLCK, tentunya akan menyebabkan penurunan jumlah enzim MLCK yang aktif yang dapat memfosforilasi myosin. Nah, hal ini menyebabkan penurunan jumlah myosin yang aktif atau terfosforilasi, sehingga akan terjadi penurunan myosin aktif yang dapat berikatan atau membentuk kompleks dengan aktin. Dengan kata lain, terjadi penurunan reaksi silang antara myosin dan aktin. Nah, akibat dari penurunan kompleks myosin aktin akan menyebabkan adanya penurunan kontraksi atau relaksasi otot polos pada pembuluh darah. Dengan kata lain, terjadi vasodilatasi pada otot pembuluh darah. Sehingga nantinya diharapkan pada pasien hipertensi yang memiliki tahanan perifer tinggi atau resistensi perifer yang tinggi itu nantinya dapat berangsur-angsur menurun tahanan perifernya dan terjadi penurunan tekanan darah. Sekian presentasi dari kelompok 21, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.